Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, di tengah lajunya pembangunan dan masifnya modernitas Kota Batam, eksistensi makanan tradisional masih dapat dengan mudah kita temukan. Tidak hanya warga Batam, makanan tradisional yang satu ini justru banyak diminati oleh wisatawan dari Korea dan Singapura. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajin Pasaribu membakar lemang eksistensi kuliner Nusantara di era modern. Lemang merupakan salah satu makanan yang menjadi kekayaan Nusantara. Makanan yang memiliki rasa gurih ini terbuat dari beras ketan. Yang unik dari lemang adalah saat proses dan alat yang digunakan untuk memasak. Berbeda dengan makanan pada umumnya, alat yang digunakan untuk menanak lemang adalah seruas bambu. Ketan yang telah dicuci dimasukkan ke dalam ruas bambu yang sebelumnya telah dilapisi selembar daun pisang. Makanan khas Minang ini harus melalui proses pembuatan yang lumayan lama. Hai sahabat UMKM, kembali lagi di UMKM Provinsi Kepri. Nah, kali ini saya sudah berada di Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam untuk melihat proses pembuatan lemang legendaris di Kota Batam. Makanan khas Minang ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Jadi seperti apa? Ikuti saya. Yati Tovia merupakan generasi kedua yang melanjutkan usaha warisan keluarganya. Yati memiliki kemampuan membuat lemang yang legendaris seperti saat ini karena ia telah terlibat membuat lemang sejak masih remaja, membantu kedua orang tuanya. Lemang yang diproduksi Yati Tovia ini telah eksis sejak tahun 1994. Tepatnya sejak kedua orang tuanya memutuskan merantau di Kota Batam. Maka tidak heran jika lemang yang diproduksi di kawasan Nongsa ini banyak diminati masyarakat Batam. Saya sudah tamat sekolah dari tahun 1993 saya tamat. Merantaulah ke Batam ini sama orang tua. Jadi orang tua ini katanya, ayolah kita jualan lemang di sini, mana tahu laku. Nah, akhirnya mencoba bikin lemang kayak di kampung. Rupanya alhamdulillah banyak peminatnya. Orang-orang Melayu Malaysia, Melayu Singapura. Malah dia pesan juga mau dibawa ke Singapura. Misalnya pesan hari ini, besok diambil begitu lemangnya. Alhamdulillah banyak yang dipesan orang. Ada acara Maulid Nabi terutama kan. Tapi kalau untuk bulan puasa kita ngisi bazar Ramadan di daerah Nagoya, Mega Legenda, Tiban, Batu Haji. Alhamdulillah belajar langsung dari orang tua. Kalau untuk bikin lemang ini kan tradisinya orang Minang. Sikap konsisten yang dilakukan oleh Yati bukan tanpa alasan. Menurutnya, jatuh bangun perjuangan kedua orang tuanya menjadi petunjuk untuk tidak meninggalkan usaha lemang ini. Di sisi lain, minat yang tinggi terhadap lemang hasil pembuatan Yati juga masih diterima oleh pasar. Peminatnya banyak, terus kita berusaha untuk bisa. Bagaimana biar bisa juga kita membuat ini nanti kalau seandainya orang tua ini sudah tidak ada, kita harus bisa. Jadi kita belajar dari mereka. Karena peminatnya tadi ada gitu kan. Jadi kita nggak patah arang untuk memajukan ini masakan khasnya orang Minang di Batam ini. Berarti ini dari dulu resepnya kayak gini dari 94? Ya, resepnya sama. Nggak ada diubah sedikit pun gitu sekarang? Nggak ada diubah. Resep dari orang tua. Nah, pemirsa, ini proses pertama ya Bu ya mungkin ya nanti sebelum dimasukkan beras. Sebelum dimasukkan beras, jadi si bambunya ini dilapisin dulu sama daun pisang. Gunanya untuk biar tidak lengket. Jadi nanti kalau udah luarnya itu kan jadi nanti kalau udah kayak gini tinggal diisi sama beras ketan yang udah disiapin sama bumbu ya Bu ya. Ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh Yati dalam membuat lemang. Dia terlihat piawai saat memasukkan daun pisang yang akan menjadi alas di dalam bambu.
Di tempat yang lain, beras ketan yang telah dicuci serta rempah-rempah juga telah disiapkan untuk dimasukkan ke dalam bambu. Proses ini memakan waktu yang agak lama, perlu kehati-hatian untuk meminimalisir beras ketan berjatuhan. Gulungan daun bambu berisi beras ketan ini kemudian dicampur santan kelapa. Pada proses ini sebenarnya cukup sulit. Namun, karena Yati telah terbiasa sejak puluhan tahun silam, kesulitan itu tidak lagi terlihat. Jika proses ini telah selesai, bambu-bambu yang telah diisi ini akan dibawa ke tempat pembakaran. Agar lemang benar-benar matang, proses pembakaran membutuhkan waktu hingga 4 jam. Nah, sahabat UMKM, ini adalah lokasi atau tempat dibakarnya lemang. Nah, nanti lemang-lemang ini dibakar kurang lebih 3-4 jam. Memang prosesnya tuh cukup lama, tapi nanti akan terbayarkan dengan rasa lemangnya sendiri yang khas Minang. Lemang lebih nikmat disantap hangat-hangat. Antara daerah satu dengan daerah lain memiliki cara berbeda dalam mengonsumsi lemang. Ada yang ditambah selai, cinca, serikaya, atau dengan cara asin seperti rendang, telur, dan lauk pauk lainnya. Namun bagi Yati, yang paling enak menyantap lemang jika makan dengan buah-buahan seperti durian. Upaya Yati dalam melestarikan kuliner Nusantara ini perlu mendapat dorongan dari pemerintah. Tujuannya agar kuliner Nusantara tidak hilang dari perkembangan zaman. Selain itu, keberadaan lemang seperti yang digeluti Yati dapat menjadi sumber penghasilan keluarganya. Ini luar biasa ya, karena saya juga baru melihat ini produksi lemang ini turun-temurun. Tentunya ini juga salah satu ciri khas yang dari Sumatera Barat dibawa ke Batam, yang mana kota Batam ini majemuk. Dan ini perlu dilestarikan tentunya, walaupun tadi saya melihat prosesnya agak lama. Memang seperti inilah, mungkin namanya juga makanan khas dari zaman dulu ya, terkait dengan makanan dari Sumatera Barat yang ada di Batam ini bisa terus dikembangkan dan dipertahankan, karena ini adalah kearifan lokal juga. Dan banyak sekali yang mencari ini. Tadi mungkin saya juga mendengar dari si ibu bahwa dari Singapura, Malaysia, bahkan mungkin dari Korea, ini sangat menggemari makanan ini. Namun sayangnya ini tidak banyak orang yang bisa mengembangkan ini. Dan saya akan dorong bagaimana ini supaya bisa berkembang di Batam, yang akhirnya menarik wisata mancanegara tentunya. Dan proses pembakaran seperti ini pun pengennya ada di satu tempat, kemudian turis sendiri yang ikut membakar. Kan ini jadi wisata kebudayaan juga, kuliner sekaligus dengan mereka bisa mencicipi, oh ini loh prosesnya. Keberadaan makanan Nusantara seperti lemang merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia. Jika di luar sana terdapat makanan kekinian dan modern, kita bangsa Indonesia juga memiliki lemang yang melegenda. Nah, sahabat UMKM, ini dia lemang yang sudah jadi setelah tadi melalui proses pembakaran yang cukup panjang. Dan bisa dilihat, ini adalah lemang yang nantinya akan disajikan dengan berbagai tambahan hidangan lainnya, seperti durian ataupun juga tape. Saya Putri Amini, sampai jumpa di UMKM selanjutnya.